Wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina wa bihibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Hadirin jamaah salat zuhur berjamaah, jamaah masjid Jami Baitul Adli yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan satu ketika selesai Imam Al-Basri menyampaikan pelajaran di hadapan para murid-muridnya, muncullah tiga sosok manusia mendatangi Imam Hasan Al-Basri seraya menyampaikan keluh kesahnya. Orang yang pertama datang kepada Imam Hasan Al-Basri menyampaikan bahwasannya dirinya telah lama menikah, namun belum juga Allah karuniakan anak. Kata orang tersebut, "Wahai Imam, adakah amalan yang bisa aku amalkan? Semoga dengan mengamalkan amalan tersebut Allah karuniakan kami keturunan." Kata Imam Hasan Al-Basri, "Fa'aksir bil istighfar." Banyak-banyak mengucapkan istighfar. Selesai orang yang pertama, orang yang kedua datang kepada Imam Hasan Al-Basri menyampaikan permasalahannya juga, permasalahan dalam hidupnya. Kata ini orang yang kedua, "Wahai sang imam, di kampung kami sedang kemarau. Jadi kami kesulitan untuk bercocok tanam. Adakah amalan yang dengan amalan tersebut Allah berikan jalan keluar?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Fa'aksir bil istighfar." Banyak-banyak mengucapkan istighfar. Selesai orang yang ketiga, selesai orang yang kedua, kemudian orang yang ketiga datang menghampiri Imam Hasan Al-Basri dan berkata kepada sang imam, "Wahai imam, saya punya utang di mana-mana. Seringkali usaha yang saya kerjakan tidak sepadan dengan utang yang saya punya. Adakah amalan yang dengan amalan tersebut Allah luaskan rizki aku sehingga aku dapat membayar hutang-hutang tersebut?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Fa'aksir bil istighfar." Selesailah tiga orang ini menyampaikan permasalahan dalam hidupnya kepada Imam Hasan Al-Basri. Mereka pulang ke rumah mereka masing-masing. Tinggallah Imam Hasan Al-Basri didampingi oleh murid beliau. Sang murid bertanya, "Wahai imam, wahai syekh, tiga orang tadi datang kepadamu bertanya dengan permasalahan mereka masing-masing. Mereka punya problem yang berbeda-beda. Kenapa solusinya sama, yaitu istighfar?" Berkatalah Imam Hasan Al-Basri, "Tidakkah kau membaca ayat dalam surah Nuh ayat 10 sampai 12 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul astaghfiru rabbakum innahu ghaffarun." Maka aku katakan, aku firmankan kepada kalian, hendaklah kalian itu beristighfar, mohon ampun kepada Tuhanmu, sesungguhnya Tuhanmu adalah yang maha pengampun. Yursilis sama alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Dan maka Allah akan turunkan hujan yang begitu lebat, dan Allah juga akan anugerahkan harta-harta, begitupun juga dengan keturunan-keturunan. Maka dari surah Nuh ini kita dapat mengambil kesimpulan bahwasannya sesungguhnya permasalahan yang seringkali kita hadapi dalam hidup kita, problematika yang senantiasa menghampiri dalam setiap episode kehidupan kita, sejatinya solusinya adalah istighfar. Karena ketika kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala,
Dengan cara kita bersihkan diri kita, dengan cara kita mengakui segala setiap kekhilafan kita di hadapan Allah, maka saat itu yakinlah Allah akan memberikan setiap jalan-jalan keluar dari setiap permasalahan kita. Sekarang saya tanya Pak, jamaah Masjid Baitul Adli, kira-kira yang sholat zuhur kali ini ada nggak yang dalam hidupnya nggak pernah berbuat dosa? Ada Pak? Pak, ada apa kagak Pak? Masya Allah. Atau barangkali saya salah bertanya kali. Ada nggak jamaah sholat zuhur Masjid Jami Baitul Adli yang diantara kita semua nih dosanya dikit banget Pak? Ada Pak? Yang bisa kehitung pakai jari kita? Nggak ada. Setiap kita nih pasti punya dosa. Tahukah kita bahwasannya ketika di dalam diri kita ini ada dosa, maka yang pasti akan kita dapati bahwasannya seseorang yang mengerjakan perbuatan dosa meninggalkan satu titik hitam di dalam hati kita. Berbuat dosa lagi, satu titik hitam lagi di dalam hatinya. Berbuat salah lagi, satu titik hitam di dalam hatinya. Kalau kita tidak beristighfar, kita tidak segera mohon ampun kepada Allah, maka ketika hati kita dipenuhi dengan titik-titik hitam tadi, tidak menutup kemungkinan hati kita akan menjadi gelap. Ketika hati kita gelap, maka tidak juga menutup kemungkinan menjadikan sebab matinya hati kita. Kalau hati kita sudah mati, sudah sulit membedakan mana yang benar, mana yang salah. Berbagai macam cara dihalalkan, berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan daripada kehidupan di dunianya. Makanya dikatakan dalam sebuah hadis Rasul bersabda, innal abda idza aznaba zanban, sesungguhnya seorang hamba kalau dia berbuat dosa, kana lahu nuqtatus sauda fi qalbi, akan meninggalkan setitik hitam di dalam hatinya. Berbuat dosa lagi, satu titik hitam lagi, dan seterusnya. Wa inna wastaghfara sukila qalbuh. Tetapi kalau kita setelah kita berbuat dosa, kita langsung beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, sukila qalbuh, maka hati kita ini akan berkilau kembali, akan bersinar. Kalau hati bersinar, gampang menemukan jalan-jalan keluar daripada setiap permasalahan kita. Kalau hati kita bersinar, bersih, itu kita gampang menerima nasihat-nasihat dan seterusnya. Jadi hati-hati dengan dosa yang kita belum mohon ampun kepada Allah, itu bisa menutupi daripada hati-hati kita. Yang kedua, ternyata kalau dosa yang ada di dalam diri kita belum kita mohonkan ampun kepada Allah, kita belum beristighfar kepada Allah, ternyata inilah yang menjadi penyebab rizki kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasul bersabda, innar rajula la yuhramu rizquhu bizanbin yusibuh. Sesungguhnya seseorang itu ditahan rizkinya oleh Allah karena sebab dosa-dosa yang ia perbuat. Kan kita kebanyakan kalau yang kita minta kepada Allah, doa yang kita panjatkan kepada Allah, kira-kira doanya kebanyakan perihal apa Pak? Kebanyakan kita minta rizki, betul? Gaji naik, rizki. Pangkat naik, jabatan naik, rizki. Pengen jodoh bagian daripada rizki. Semua itu bagian daripada rizki. Tapi siapa sangka ternyata ketika Allah turunkan rizki, itu ternyata tertahan karena sebab dosa yang kita perbuat, yang belum kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya hati-hati nih dengan perbuatan dosa, dengan dosa yang ada di dalam diri kita, menjadikan sebab daripada rizki kita ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang ada ayat yang berbunyi di mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin rizki kita. Allah firmankan, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah binatang yang melata di muka bumi ini kecuali telah Allah tentukan rizkinya. Betul, setiap kita ada rizkinya. Tapi kenapa ada orang yang merasa kesempitan dalam urusan rizki? Kenapa masih ada orang yang
merasakan kesulitan dalam hidupnya. Seakan-akan problematika, permasalahan tidak pernah usai. Datang satu masalah, muncul masalah yang lain. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah-masalah silih berganti. Kenapa demikian? Karena bisa jadi dosa-dosa sendiri yang ada di dalam diri kita, sehingga Allah tidak berikan jalan keluar dari permasalahan hidup kita. Makanya penting kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran banyak redaksi istighfar. Ada istighfarnya Nabi Adam alaihi salatu wassalam yang berbunyi, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ada juga istighfarnya Nabi Yunus alaihi salatu wassalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada lagi sayyidul istighfar yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ini dikenal sebagai pemimpin daripada istighfar-istighfar. Apa itu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa. Pak Ustaz, saya baru belajar mendalami ilmu agama, saya baru mulai belajar sholat. Ada nggak istighfar yang lebih pendek? Yang tadi panjang, Nabi Yunus panjang, Nabi Adam panjang, apalagi Nabi kita Muhammad SAW sayyidul istighfarnya panjang. Ada nggak yang lebih pendek? Ada. Cukup kita mengatakan astaghfirullahal azim, yang artinya ya Allah, aku mohon ampunan kepadamu. Selesai sudah. Insya Allah dengan kita mengucapkan dengan hati, dengan penuh kelapangan diri kita, insya Allah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang mukmin yang terbaik bukan orang mukmin yang nggak pernah berbuat dosa, karena kita nggak pernah terlepas daripada khilaf dan dosa. Kata Rasulullah, khairul kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'ina tawabun. Setiap anak keturunan Adam pasti berbuat salah, wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Tetapi sebaik-baik mereka yang telah berbuat salah, mereka kembali kepada Allah, mereka taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita beristighfar buat diri kita, janganlah lupa kita juga beristighfar, mohon ampun untuk kedua orang tua kita. Barangkali di antara kita ada yang orang tuanya sudah tidak ada bersama kita. Ada orang tuanya yang telah wafat lebih dulu ketimbang diri kita. Bisa jadi sewaktu orang tua kita, mereka tidak kita bahagiakan, kita belum mampu nyenengin orang tua kita selagi orang tua kita hidup, maka dari sekarang kita mohonkan ampun kepada Allah, kita beristighfar untuk kedua orang tua kita. Keutamaannya, walaupun kita tidak bertemu lagi dengan orang tua kita, tapi kalau setiap usai sholat kita mohonkan ampun buat kedua orang tua kita. Berkata sahabat Nabi Mairun bin Mahran rahimallahu ta'ala, beliau berkata, man istaghfara liwalidayhi ba'da kulli maktubah kutiba barran lahuma. Siapa saja yang memohonkan ampun buat kedua orang tuanya seusai mengerjakan sholat 5 waktu, maka itu anak tercatat sebagai anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Jadi bukan buat diri kita doang, bukan untuk diri kita semata kita mohon ampun kepada Allah. Kaitkan, ikut sertakan juga istighfar kita buat kedua orang tua kita. Insya Allah dengan berbuah bekalkan istighfar yang kita baca untuk kedua orang tua kita, kita bisa mengangkat derajat orang-orang tua kita. Keutamaan yang lain apa? Orang tua kita, Pak, yang udah meninggal dunia, dalam satu riwayat dikatakan derajatnya semakin tinggi di dalam surganya Allah. Sampai ini orang tua bertanya kepada Allah, ya Rabbi anna li hadza, dari mana aku dapat kemuliaan ini, derajatku semakin tinggi di dalam surga? Padahal sepertinya ibadah saat aku masih hidup biasa saja. Sholat aku juga nggak banyak-banyak banget. Sedekah aku juga nggak terlalu banyak. Puasa sunnah aku juga nggak terlalu banyak, biasa-biasa saja. Tapi derajatnya semakin tinggi di dalam surga.
Apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bi istighfari waladika laka. Kemuliaan ini engkau dapat karena sebab istighfar anakmu yang masih hidup di dunia. Oleh karenanya istighfar boleh dibaca kapan saja, buat diri kita dan buat kedua orang tua kita. Nanti pulang dari kantor, dari sini, dalam berkendaraan sambil istighfar, nggak apa-apa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Lagi macet-macetan di lampu merah, istighfar, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, dan seterusnya. Semoga dengan istighfar yang kita baca menjadikan sebab Allah berikan kita keluasan rezeki, Allah berikan kita solusi dalam setiap permasalahan dalam hidup kita, dan semoga dengan istighfar kita termasuk orang yang selamat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Itu saja yang bisa kita bahas, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.